Duta Besar Banten dikirim ke kerajaan Inggris. Ternyata bukan orang sembarangan. Ini dia kisahnya. Kunjungan Duta Besar Utusan Banten ke Inggris bahkan diabadikan di Museum Banten di London. Kedua tokoh itu berasal dari kalangan paham agama. Siapakah itu? Ya, utusan itu bernama Kiai Ngabehi Nayawipraya dan Kiai Ngabehi Jaya Sedana. Mereka merupakan perwakilan resmi dari Sultan Ageng Tirtayasa. Sebelum utusan berangkat ke Inggris pada Kamis 10 November 1681, para budak hilir mudik mempersiapkan oleh-oleh atau hadiah dari Raja Banten untuk Raja Inggris. Barang bawaan yang dibawa bukan barang sembarangan, di antaranya 200 karung lada, perhiasan intan, dan permata serta emas berukirkan burung merak yang ditaburi intan baiduri, serta masih banyak lagi hadiah lainnya. Begitu mewahnya hadiah yang disiapkan oleh Raja Banten untuk Inggris, wajar saja karena pada abad 16 sampai 17 merupakan masa puncak kejayaan Kesultanan Banten. Tak heran jika Banten bisa memberikan hadiah mewah untuk Raja Inggris. Setelah barang diangkut ke kapal, sebanyak 30 rombongan termasuk juru masak berangkat ke London. Melalui jalur laut, perjalanan panjang itu dipimpin oleh kedua kiai tersebut. Pelayaran Banten ke London ditempuh selama 5 bulan, melewati Tanjung Harapan, Afrika Selatan, kemudian melalui Jazirah Arab dan sempat singgah ke Mekah. Perjalanan yang ditempuh oleh kedua utusan ini sangat sulit dan berbahaya. Bahkan, salah satu rombongan yang tergabung dalam perjalanan ke Inggris itu harus gugur sebelum sampai tujuan. Beliau adalah seorang juru masak. Meski perjalanan yang ditempuh penuh bahaya, kapal yang ditumpangi para utusan dari Banten selamat sampai tujuan tanpa mengalami hambatan. Saat tiba di Inggris pada 29 April 1642, kapal Banten sampai di Inggris dan berlabuh di Sungai Thames dekat kota Erie. Para utusan Banten menggunakan penutup kepala dan jubah dengan gaya Turki dan Arab. Siapa sangka, kedua utusan tersebut menjadi tamu kehormatan Raja Inggris Charles II. Duta Banten diterima oleh Raja Inggris dengan sambutan yang meriah, layaknya menyambut tamu-tamu dari negara sahabat lainnya. Kedua utusan dari Banten itu lantas dianugerahi gelar Sir Abdul dan Sir Ahmed oleh Raja Charles II. Para utusan diajak keliling kota London untuk melihat-lihat dengan menaiki kereta kerajaan dan ditemani pembesar-pembesar istana. Mereka juga diajak menonton pertunjukan komedi. Kemudian rombongan diajak mengunjungi sekolah yang terkenal di Montserrat-Berthier, melihat kapal Raja Hendrik VII, dan menyusuri sungai Thames hingga ke Mortlake. Mata uang Banten yang dibawa oleh utusan sempat jatuh ke sungai Thames. Koin-koin yang berasal dari abad 17 itu punya lubang segi 6 di tengahnya, 90 keping dalam satu renteng, dengan inskripsi dalam bahasa Arab Melayu bertuliskan Pangeran Ratu Ing Banten. Kedatangan para duta utusan Banten tersebut disaksikan oleh beragam pasang mata di Inggris, karena sebelumnya belum pernah ada duta-duta negara lain yang disambut begitu meriah dan agung. Mungkin mereka adalah duta pertama dari wilayah timur yang berkunjung ke Inggris dengan wajah yang eksotis. Kiai Ngabehi Nayawipraya dan Kiai Ngabehi Jaya Sedana berada di Inggris selama 3,5 bulan lamanya. Pada 23 Agustus 1682, para utusan Banten kembali pulang ke Banten. Mereka membawa hadiah dari Raja Inggris dan surat dari Raja untuk disampaikan pada Sultan Banten, serta surat perjanjian kerjasama dengan Inggris. Pada akhir tahun 1683, para utusan yang sudah tiba dari Inggris itu menyaksikan perbedaan Banten saat mereka sebelum berangkat dan kondisi saat ini setelah pulang dari Inggris sangatlah jauh berbeda. Sebelumnya, 1 bulan setelah keberangkatan para utusan, kondisi di Banten pada akhir tahun 1681 telah menimbulkan perselisihan antara Sultan Haji dengan ayahnya Sultan Ageng Tirtayasa. Kondisi perselisihan semakin sengit dan menimbulkan peperangan antara Sultan Haji dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa menyerang Keraton Surosoan tempat Sultan Haji bertahta. Karena semakin terdesak, akhirnya Sultan Haji meminta bantuan VOC.
VOC yang dipimpin oleh Martin dan Van Wistak serta gabungan pasukan pribumi melakukan penyerangan terhadap Sultan Agung Tirtayasa. Pasukan Sultan Agung Tirtayasa yang mengepung Keraton Surosowan segera menyingkir ke kediamannya di Tirtayasa. Peperangan ini berlangsung di akhir 1681 dan berakhir pada 14 Maret 1682 dengan ditangkapnya Sultan Agung Tirtayasa serta dipenjarakan di Batavia oleh Belanda akibat pengkhianatan anaknya. Pada peperangan antara anak dan ayah itu, para pedagang lebih memihak Sultan Agung Tirtayasa karena Sultan Haji lebih suka menjalin kerjasama dengan Belanda, berbeda dengan Sultan Agung Tirtayasa. Setelah kemenangan Sultan Haji, kemudian dia mengeluarkan perintah untuk mengusir semua warga Inggris dari Banten. Begitu juga dengan pedagang Denmark, Prancis, dan Portugis. Padahal saat itu, perwakilan dari Banten sedang diutus untuk menjadi duta besar ke Inggris. Melihat kondisi tersebut, rombongan utusan Banten yang pulang dari Inggris terhambat dan tidak bisa berlabuh di pelabuhan Banten, melainkan harus turun di daerah Caringin pada 20 Januari 1683. Hadiah-hadiah yang kedua utusan itu bawa dari Raja Inggris berupa 9 peti berisi senapan, kaca, pisau, pelana untuk naik kuda, 17 tong kecil berisi air saringan, 1 tong isi lentera, serta anjing yang diberikan oleh Raja Charles II hanya diserahkan melalui perantara Belanda. Polemik yang terjadi di Banten antara Sultan Haji dan Sultan Agung Tirtayasa dimanfaatkan oleh Belanda. Banten dari sebuah kerajaan mandiri yang menentang Belanda, kini Banten telah menjadi boneka dari pemerintah Belanda di Batavia. Sultan Haji bahkan memberikan kuasa monopoli penuh kepada Belanda untuk seluruh wilayah kerajaan Banten. Bahkan, Sultan Haji hampir tidak berani melangkah tanpa meminta pendapat Belanda terlebih dahulu. Inilah awal dari keruntuhan Banten sebagai kesultanan besar yang mandiri. Tanggal 11 Desember 2003, kantor berita Reuters Inggris memberitakan tentang penemuan koin-koin misterius asal Banten. 1 ikat koin-koin berasal dari Jawa Indonesia telah ditemukan tertanam dalam lumpur di pinggiran sungai Thames, London. Sir Abdul Banten dan koin bertuliskan Pangeran Ratu Ing Banten ditemukan. Ini menjadi bukti bahwa dulu memang sudah ada utusan dari Banten untuk kerajaan Inggris.